أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dalam kehidupan ini kita harus paham bahwa sesungguhnya semua akan dipertanggungjawabkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada setiap hamba untuk mempelajari Quran dan Sunnah, karena pertanggungjawaban kita, jawabannya adalah ada di dalam Quran dan Sunnah. Apa yang kita harus lakukan dengan baik. Pada hakikatnya, hari-hari yang kita lewati ini, kita sedang mengumpulkan jawaban dalam setiap pertanyaan yang Allah akan tanya kelak di hari kiamat. Maka lakukanlah kehidupan ini dengan meminta kepada Allah supaya kita bisa melakukan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Muallif rahimahullah mengatakan annal hanafiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Bahwa sesungguhnya Hanafiyah itu agamanya Nabi Ibrahim. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, ya, kemudian ikhlas hanya melakukan ketaatan kepada Allah dalam perkara agama. Nah, dalam posisi ketika kita bicara masalah Hanafiyah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Hanafiyah itu artinya ay mutahannifan anisyirk wa qasidan ilal iman. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, istilah Hanafiyah itu mutahannifan anisyirk, yaitu menjauh dari kesyirikan, ya, wa qasidan ilal iman, condong mendekat kepada keimanan. Itu istilah pengertian Hanafiyah. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hanifa ini sering diartikan cuman sekedar lurus, padahal bukan sekedar lurus aja, tetapi jauh dari kesyirikan dan condong kepada tauhid. Itu yang disebut dengan Hanafiyah. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan Hanafiyah itu menjauh dari kebatilan, ya, dan mendekat kepada kebenaran, hidayah, tauhid, dan juga istiqamah. Jadi semua keburukan itu dijauhi dan semua ketaatan, ya, didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu didekati dan dilakukan. Ini sifatnya agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang perintah kepada kita semua untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim dengan mengatakan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Ibrahim khalila.
Sebagaimana Allah mengatakan surat An-Nisa ayat 125, Allah mengatakan, dan siapa yang lebih baik agamanya mimman aslama wajhahu lillah. Dikatakan ya, dari orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka dia adalah orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, ya, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Makanya di sini, ya, para ulama menjelaskan tentang Nabi Ibrahim itu kenapa spesial. Ada beberapa hal yang menjadikan Nabi Ibrahim spesial. Yang pertama, Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim, ya, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Perkara ini, ya, kadang-kadang kita pernah mendengar cerita katanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Betul apa enggak? Ini betul apa salah ini? Hah? Salah besar. Ya, antum kalau ngomong ini betul, ya, kalau Nabi Ibrahim masih mencari Tuhan, berarti waktu itu sempat nyembah matahari, bulan. Betul enggak? Ya enggak? Nabi Ibrahim itu enggak pernah sama sekali syirik, sama sekali. Kisah di mana Nabi Ibrahim ngomongin masalah, oh ini matahari, itu ngajak ngomong penduduk Haran. Jadi di zaman Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim menghadapi dua jenis kesyirikan sekaligus, ya. Penduduk Babil, negeri yang Nabi Ibrahim lahir, ya, mereka itu nyembah benda bumi, paham? Mau patung, mau apa namanya, pohon, artinya semua kesyirikannya berbicara masalah benda bumi. Jelas di sini. Kemudian Nabi Ibrahim kan diusir, betul enggak? Dikeluarkan dari kotanya yang disebut dengan Babil. Maka Nabi Ibrahim menuju ke daerah Haran. Daerah dakwah Nabi Ibrahim yang kedua ini nyembahnya lain lagi. Mereka menyembah benda langit semuanya, dari mulai bintang, matahari, bulan. Maka Nabi Ibrahim mengajak bicara mereka langsung dengan cara berpikir, ya. Makanya dikisahkan, ya ikhwah, saya nukil sedikit kisahnya Nabi Ibrahim supaya kita paham bagaimana cara dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada penduduk Haran, penduduk Babil pada waktu itu, coba lihat, Nabi Ibrahim mengatakan, dan dakwahnya kepada orang-orang Babil itu sama persis dengan penduduk Haran, ngajak berpikir mereka supaya apa? Disadarkan fitrahnya. Kata Nabi Ibrahim dalam surat Safat ayat 95-96, qala ata'buduna ma tanhituna wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kalian nyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Nah, masuk akal enggak istilahnya? Kalian mahat sesuatu itu dijadiin, habis itu disembah. Kalian yang bentuk, kemudian kalian minta sama yang kalian bentuk. Paham ya? Sedangkan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Itu kata Nabi Ibrahim kepada penduduk Babil. Tahu yang menyebabkan penduduk Babil menolak? Ada yang tahu nggak? Penduduk Babil menolak karena satu alasan, dan ini penyakitnya setiap umat, kasusnya sama. Apa itu? Mereka bicara masalah agama warisan. Kalau istilahnya ngelempar nenek moyang. Kalau sudah seperti ini, selesai sudah. Susah orang. Makanya kalau sudah agama dikaitkan dengan bicara warisan, agama ini nggak berbicara warisan, ya ikhwan. Sedangkan manusia bisa salah bisa benar, betul apa enggak? Sedangkan agama itu berbicara sumber, bukan berbicara warisan.
Makanya kaumnya Nabi Ibrahim mengatakan qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami, aba'ana. Bapak-bapak itu istilahnya kemana? Ke bapaknya lagi. Secara umum dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa? Nenek moyang. Sudah. Paling gampang itu, kumpulin semuanya. Ya. Mereka nyembah ini masalahnya. Ini yang mereka katakan. Mereka menjawab dengan kata-kata ini dalam surat Al-Anbiya ayat 53. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan di antara perkara yang menyulitkan seseorang untuk mendapatkan hidayah ketika mereka berpegang pada tradisi. Jelas. Jadi ketika tradisi dimasukin ke dalam perkara agama, maka seseorang akan susah untuk melihat antara kebaikan dan keburukan. Karena ketika sudah tradisi bertentangan dengan agama, maka banyak orang mengatakan kalau gitu nenek moyang kami salah dong. Yang benar cuma dirimu. Ini selalu yang diputer di setiap zaman. Jadi bukan cuma bicara zaman sekarang atau kemarin, bicara dari mulai zaman dulu sampai hari ini kasusnya sama. Ketika seseorang mulai bicara agama tentang tradisi, maka mereka akan menjawab dengan jawaban yang sama. Jelas ya ikhwah? Ini yang kita harus pahami tentang perkara apa? Perkara agama. Ya. Maka jangan pernah campurkan tradisi dengan agama ketika kemudian akhirnya menjadi bertolak belakang antara ya Quran dan Sunnah kemudian dengan tradisi yang notabene-nya terkadang tradisi itu sudah bercampur. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, bahkan mereka juga mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka menjawab juga dengan mengatakan apa? Ketika Rasulullah SAW mendakwahi kaumnya, jawabannya sama enggak sama kaumnya Nabi Ibrahim? Sama. Rasulullah SAW mendakwahi kaumnya, ya orang-orang Quraisy, jawabannya seperti ini. Dikatakan sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut agama dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Ini realitanya. Jadi dari zaman ke zaman kasusnya bergulir dengan kasus yang sama. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya dengan mengatakan apa? Ma ta'budun, apa yang engkau sembah? Qalu na'budu asnama fanadhallu laha akifin. Kami ini menyembah apa? Berhala, maka kami senantiasa akifin apa? Tekun ibadah, nyembah terus. Ya. Qala hal yasma'unakum in tad'un. Apakah berhala itu bisa dengar kalian kalau kalian minta? Artinya Nabi Ibrahim ini dakwahnya selalu nyentuh fitrah seseorang, diajak berpikir. Makanya Nabi Ibrahim ngomong kepada penduduk Haran yang notabene-nya mereka menyembah benda langit dengan mengatakan, oh ini Tuhan saya. Begitu hilang, loh masa Tuhan hilang? Paham di sini ikhwah? Jadi kisah di mana Nabi Ibrahim berbicara tentang matahari, bulan dan bintang adalah perdebatannya dengan penduduk Haran, kota kedua di mana Nabi Ibrahim mendakwahi mereka dengan syirik yang berbeda, yaitu benda langit. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak pernah sama sekali apa melakukan kesyirikan sama sekali. Karena pada dasarnya antum coba lihat tafsirnya, maka antum akan ketemu gimana terjadinya pembicaraan Nabi Ibrahim kepada penduduk Haran. Haran ini letaknya perbatasan antara Turki sama Syam. Ya, ada sebuah daerah antara Turki sama Syam. Jadi dulu daerah situlah tempat kota kedua Nabi Ibrahim berdakwah. Kemudian Nabi Ibrahim ke Mesir, habis itu dari Mesir kemana? Ke Palestina. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan tentang Nabi Ibrahim dengan memberikan rekomendasi bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Bahkan Nabi Ibrahim itu cerdas. Jadi dengan fitrahnya dari awal, pertama dari mulai lahir sampai akhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 51, sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Ibrahim rusydahu. Yang disebut rusydahu di sini apa? Rusyd itu artinya apa? Kecerdasan. Yang dimaksud adalah hidayah. Ya, hidayah kebenaran dari sebelumnya, ya. Kemudian dan kami mengetahui keadaannya. Artinya Nabi Ibrahim tentang ayat ini para ulama tafsir diantaranya mengatakan bahwa kami berikan hidayah kepada Nabi Ibrahim semenjak masih kecil. Jadi kecil itu pikirannya sudah dewasa, berbicara tentang masalah tauhid dari mulai kecil, dan tidak pernah sama sekali Nabi Ibrahim melakukan kesyirikan sama sekali. Walam yaku minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim nggak pernah sama sekali syirik. Ini yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah benar-benar orang yang bertauhid luar biasa dan nggak pernah bantah perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya disebut sebagai orang yang pertama mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mendebat lagi kaumnya, ketika mereka tetap bantah dengan apa? Dengan kata-kata apa? Nenek moyang, maka Nabi Ibrahim mulai berpikir bagaimana caranya untuk menjatuhkan, ya, keyakinan mereka. Akhirnya suatu saat Nabi Ibrahim itu punya rencana setiap tahun orang-orang Babil ini ngadain istilahnya kayak Id, tahu ya? Idnya mereka, hari rayanya mereka, di mana mereka selalu mengadakan di luar kota Babil. Jadi semua satu kota itu keluar semua ke luar, kemudian mengadakan di situ. Nah, Nabi Ibrahim waktu itu diajak sama kaumnya, ayo ikut bareng. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, faqala inni saqim, saya sakit. Nah, sakitnya ini para ulama mengatakan ini diantara salah satu kedustaan pertamanya Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim meyakini bahwa karena kedustaannya berapa? 3. Sebenarnya bukan kedustaan. Ulama mengatakan bahwa ini yang disebut istilahnya tauriyah, karena sakit yang dimaksud adalah sakit hati melihat kaumnya nyembah berhala. Paham ya? Betul apa enggak orang sakit? Hah? Enggak selamanya sakit badan, betul kan? Orang kalau bicara sakit hati itu sakit enggak? Sakit. Sebenarnya Nabi Ibrahim enggak berbohong. Cuman Nabi Ibrahim menganggap itu sebagai sebuah kebohongan, karena orang yang memahami kata-kata sakit, sakitnya sakit apa? Fisik. Jelas di sini. Kemudian akhirnya begitu kaumnya pergi, maka kemudian Nabi Ibrahim, ya, mengatakan faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Subhanallah ya ikhwah. Lihat Nabi Ibrahim ini memberikan hujah dengan menghinakan patungnya tadi di hadapan patungnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim ragha di sini adalah pergi diam-diam. Istilahnya faragha adalah pergi diam-diam. Kemana? Ke patungnya. Begitu ketemu sama patungnya, patungnya bukan cuma satu, banyak. Ada satu yang paling gede. Ya, sambil apa? Dipenggalin tuh patungnya, tanya, nggak makan, kok diem bentok? Jelas di sini. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim, ya, benar-benar menunjukkan kebatilan apa yang mereka sembah. Jadi nggak gerak sama sekali. Mau diajak ngomong, mau dipukul, mau diapa, diem nggak bisa apa-apa. Nah, ketika seseorang nih kadang-kadang ya mulai mereka menghilangkan apa yang di dalam rumah, seharusnya dari gambar dan lain sebagainya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang perkara-perkara itu, maka kemudian ketika orang menghilangkan ini, nanti jangan-jangan kualat. Ini nggak seharusnya. Bagi seorang yang beriman, ketika mereka meyakini sesuatu itu salah, maka ketika mereka melaksanakannya tanpa takut apa? Istilah kualat ini, maka imannya masih bermasalah. Betul apa enggak? Iya. Di sini Nabi Ibrahim sama sekali. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim cuman meyakini satu hal, yang bisa mendatangkan madarat dan manfaat adalah Allah Azza wa Jalla. Ini memang dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka kemudian malakum la tantikun, kenapa kalian nggak ngomong? Kata Nabi Ibrahim kemana? Ke patungnya. Faragha alaihim darban bil yamin. Ya, maka kemudian Nabi Ibrahim memukul patungnya tadi dengan tangan kanannya. Artinya diapain? Dipenggalin semua. Ya, ketika dipenggalin, maka kemudian Nabi Ibrahim ya berkeyakinan supaya nanti mereka kembali berpikir. Jelas di sini, maka Allah mengatakan faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim membuat berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang besar. Kenapa? Karena yang besar dikalungin supaya mereka balik. Balik ini berharap diajak berpikir, nih loh, yang kalian sembah ketika dihancurin nggak bisa apa-apa. Paham di sini? Maka dalam kondisi seperti inilah kemudian Nabi Ibrahim benar-benar mengajak berpikir. Bahkan di dalam tafsir disebutkan bahwa tidak ada satu ukuran pun patung itu mau yang kecil-kecil ya dengan ukuran yang bermacam-macam. Jadi patungnya itu ukurannya bukan satu ukuran, tapi mulai besar kecil. Yang kecilnya juga macam-macam ukurannya. Yang bentuk siapa? Mereka sendiri. Bahkan yang ngasih nama siapa? Mereka sendiri. Ya, karena ngikutin nenek moyang, dan selalu kisah nenek moyang tentang patung itu kisahnya mesti aneh-aneh. Pernah masuk di akal nggak? Ceritanya nggak akan pernah masuk di akal sama sekali. Dan inilah yang membuat seseorang meyakini tentang kesyirikan itu seakan-akan sebuah realita, kenyataan. Padahal yang buat kisahnya siapa? Mereka sendiri juga. Pakai prasangka. Makanya ketika seseorang tersesat ya ikhwah, mereka kalau sudah bicara agama nggak pakai dalil, pakainya apa? Prasangka. Sedangkan orang yang ngomong prasangka tadi dia nggak yakin juga. Kebayang nggak? Orang yang ngomong ragu, yang diomongin tambah tersesat. Inilah bagaimana efek dari ketika seseorang tidak kembali kepada aturan yang Allah kasih. Begitu mengerikannya. Akhirnya kampaknya digantungkan kepada leher yang paling besar. La'allahum yarji'un. Di sini Nabi Ibrahim menghendaki untuk dia dipanggil. Dipanggil ke siapa? Dipanggil oleh kaumnya untuk bicara langsung. Loh, gak takut tak? Karena Nabi Ibrahim berkeyakinan cuman Allah yang bisa berbuat sesuatu, bukan manusia. Jelas di sini. Akhirnya mereka mengatakan qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang berbuat seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Qalu sami'na fatayadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang dikatakan namanya siapa? Ibrahim. Kenapa mereka bisa tahu? Karena satu-satunya orang yang nggak ikut siapa? Nabi Ibrahim. Maka dikatakan qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Maka datangkan di hadapan pandangan manusia supaya dia bersaksi. Maka begitu Nabi Ibrahim didatangkan, maka Nabi Ibrahim ditanya, qalu a anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka Nabi Ibrahim ngajak ngomong dengan mengatakan, yang melakukan itu yang gede, coba tanya dia kalau dia bisa ngomong. Kira-kira kaumnya sadar nggak? Sadar nggak? Sadar kalau Tuhannya nggak bisa ngomong. Sadar, bukan nggak sadar. Dari situ maka kemudian Allah mengatakan faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Maka mereka koreksi dirinya dengan mengatakan kalian yang zalim. Kata siapa di sini? Kata kaumnya. Jelas? Maka mereka tersadarkan di sini. Tapi sekali lagi, hidayah punya siapa? Punya Allah. Walaupun sadar sesaat, habis gitu balik lagi
Ya, thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun. Maka kemudian kepala mereka terbalik lagi. Habis kenceng nih, sehat, sakit lagi. Dengan mengatakan apa? Sesungguhnya ya, engkau telah mengetahui bahwa berhala kami nggak bisa ngomong. Tadi kan sadar tuh. Balik lagi, diputar lagi sama dia dengan mengatakan berhala kami sudah tahu nggak bisa ngomong. Kenapa kok dihancurin? Inilah ya ikhwah, ini hidayah ya ikhwah. Ini menunjukkan. Tapi pertanyaannya, Nabi Ibrahim apa nggak takut? Nabi Ibrahim nggak takut. Takutnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itu akhirnya apa yang terjadi? Maka kemudian mereka berusaha untuk menghancurkan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim membantah lagi dengan mengatakan qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadhurrukum. Apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan madarat kepada kalian? Ini adalah jawaban Nabi Ibrahim ketika mereka mengatakan itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan uffid lakum, celaka kalian. Kata-kata uff ini adalah celaka. Uff. Ya. Maka kemudian walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak menyembah Allah Azza wa Jalla? Ya, apakah kalian enggak berpikir? Ya. Kenapa kalian menyembah selain Allah Azza wa Jalla? Maka di sini ya ikhwah, akhirnya mereka membuat membuat api yang begitu besar sampai dikatakan qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bayangin, kata mereka apa? Bakar Nabi Ibrahim. Yang kedua, mereka mengatakan apa? Tolong Tuhan kalian. Pertanyaannya, yang nolong itu Tuhannya apa yang nyembah? Seharusnya yang nyembah apa Tuhannya? Seharusnya Tuhan nolong yang nyembah. Betul? Ini sama mereka dibalik dengan mengatakan tolong Tuhan kalian. Ketika dalam posisi kata-kata tolong Tuhan kalian, kalau kalian orang-orang yang benar-benar kepingin bertindak terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dalam posisi ini ya ikhwah, sampai dikatakan bahkan orang-orang yang nggak pernah keluar rumah itu sampai keluar rumah, ya, dikatakan mereka itu membuat api yang sangat besar. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sampai wanita yang sakit, lihat kisahnya, disebutkan dalam tafsir. Ini dia. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ada seorang wanita yang sedang sakit kemudian bernadar, kalau saya sembuh saya akan bawakan kayu bakar buat Nabi Ibrahim, buat bakar Ibrahim. Ya. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim menghadapi berapa orang? Satu kota. Nabi Ibrahim yang menegakkan berapa orang? Sendirian. Disinilah Allah Azza wa Jalla menunjukkan bagaimana seseorang yang beriman sendiri ngelawan satu kota sendiri. Ya. Pertanyaannya, kira-kira waktu Nabi Ibrahim mau dibakar, apa pikiran Nabi Ibrahim? Ya, enggak. Pikirannya apa? Selamat atau mati? Mati ya ikhwah, jangan salah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, makanya pikiran kita kadang-kadang, Nabi Ibrahim sudah tahu nih bakal kemana. Allah SWT mengatakan Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, Nabi Ibrahim ngomong ini dalam surat As-Saffat ayat 99. Allah mengatakan inni dahibun ila rabbi sayahdin, saya akan pergi ke Tuhanku. Maksudnya apa? Saya bakal mati. Ya, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Para ulama tafsir mengatakan
wa qauluhu inni dahibun laisa muradu bihil hijrah. Perkataan saya pergi itu maksudnya bukan hijrah, mau keluar, enggak. Tetapi apa? Kama anna fi ayatin ukhra wa inna ma muraduhu liqa Allah ba'dal ikhtaraq wa annahu ya dhanna anna an-nar sayamutu fiha. Dikatakan dia meyakini, Nabi Ibrahim itu meyakini bahwa setelah dibakar ya sudah lari ke Allah. Kenapa? Meninggal cepat lambat. Makanya ini Allah kasih ketenangan yang luar biasa. Hatta kematian depan mata dia nggak bingung. Kenapa? Tuhanku yang akan memberikan petunjuk padaku. Ini pegangannya Nabi Ibrahim. Mereka kalau kita agamanya benar ya ikhwah, mau masalahnya gede, bicara hidup mati, ya tetap tenang. Karena pada dasarnya yang membuat tenang dan tidaknya hidup adalah Allah Azza wa Jalla. Allah katakan apa? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang mukmin. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di tujuannya apa? Allah kasih ketenangan, maksudnya sakinah itu ada dua. Ketenangan hati dan keteguhan hati. Bukan sekedar tenang tok, tapi hatinya kuat. Nah, di posisi sakinah ini tadi tujuannya supaya dia bisa melakukan semua perintah Allah dalam kondisi sesusah apapun. Walaupun nyawa taruhannya tetap bicaranya benar. Karena Allah kasih tenang. Coba kalau tenangnya Allah cabut, kira-kira sholat kita bisa tenang? Padahal kalau ditanya ngadep kemana? Ngadep ke Allah. Tapi pikiran kita nggak yakin kalau kita ngadep ke Allah. Betul apa enggak? Ini realita. Tapi begitu tenang, walaupun orang nodong mengatakan tembakan sudah depan mata, ayo saya tembak, kau bakal mati. Kata dia tenang. Dia mengatakan saya akan ketemu sama Allah cepat lambat. Inilah realita bagaimana Allah kasih, bagaimana para nabi itu menghadapi masalahnya antara hidup dan mati sekaligus. Mereka tidak akan pernah bingung dan kemudian apa? Menjauh dari petunjuk itu. Karena Allah kasih satu kunci besar, yaitu tenang. Itu yang membuat para nabi bisa istiqomah. Kalau kita dapat tenang juga, kita akan melakukan hal yang sama. Pertanyaannya, kenapa kita tidak balik sama Allah dan minta sama Allah solusi itu? Karena cuman Allah yang punya dan yang ngasih. Ini realita. Makanya, apakah Nabi Ibrahim yakin bakal diselamatin? Nabi Ibrahim nggak tahu kalau bakal diselamatin. Yang tahu ketemu sama Allah. Itu prinsipnya Nabi Ibrahim. Bahkan sampai dikatakan ya ikhwah, bukan sekedar nenek-nenek, orang tua yang sudah gemeteran itu, coba yang nggak pernah keluar dari rumahnya, dia sampai keluar dari rumahnya dengan mengatakan apa? Aku akan membela Tuhanku. Nih disebutkan, ini dia. Ada seseorang lelaki tua yang sudah lama tidak keluar dari rumahnya. Namun pada hari itu dia keluar dengan bawa kayu bakar dengan bertujuan untuk apa? Mendekatkan diri kepada sesembahannya. Jadi orang yang sudah satu kota semua keluar dan bareng-bareng ngumpulin kayu bakar. Kalau sudah satu kota yang kumpul, kira-kira kumpulnya dikit apa banyak? Api terbesar yang mereka buat, api unggun paling gede, yaitu di zamannya mau bakar Nabi Ibrahim. Sampai disifatin oleh para ulama, kalau seandainya burung terbang di atas burung itu, kalau terbang tinggi kan, ya itu bisa jatuh mati karena apinya sangat tinggi luar biasa. Sampai-sampai apa? Mereka harus melempar Nabi Ibrahim ke dalam pakai ketapel yang gede, yang jarak lemparnya itu bisa mencapai berapa? Puluhan meter, jauh, lebih dari puluhan meter. Nggak mungkin dilempar sama orang, nggak mungkin. Ya, inilah bagaimana cara mereka buat apa? Buat nolong Tuhannya. Jadi Tuhannya butuh ditolong. Ya. Nah, di saat seperti itu ya ikhwah, Nabi Ibrahim tenang. Kenapa? Saya bakal balik. Sudah. Disebutkan di riwayat Israiliyat dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Disebutkan waktu itu adalah waktu di mana malaikat Jibril turun. Kemudian mengatakan apa? Makanya orang kalau sudah tenang, ya, ngadepin masalah, akalnya tetap berjalan dengan baik. Waktu malaikat Jibril turun dengan mengatakan apa? Apakah engkau butuh bantuan? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kalau sama kamu enggak. Kenapa ya ikhwah? Nabi Ibrahim itu meyakini
yang membuat malaikat bisa melakukan dan tidaknya hanya Allah. Kenapa kok tidak minta sama sumbernya? Kenapa kok minta sama-sama makhluknya? Inilah peranan tauhid yang begitu dahsyat. Mau kelasnya malaikat, mau kelasnya siapapun, tetap judulnya balik ke Allah. Kalau sama Allah iya. Maka Nabi Ibrahim tidak mengatakan apa-apa kepada malaikat Jibril. Begitu terbang baru Nabi Ibrahim berdoa dengan mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka para ulama menjelaskan Allah menjadikan sesuatu fitrah di balik fitrahnya untuk nolong hambanya. Fitrahnya api apa? Panas. Diputar jadi dingin buat nolong hambanya. Makanya dari sinilah para ulama menjelaskan ketika Allah menolong, maka judulnya akan terjadi sebuah akibat tanpa sebab. Jelas. Dan itu juga yang diambil oleh Nabi Zakaria ketika minta anak. Nabi Zakaria kenapa minta anak? Sampai umurnya tua, istrinya mandul dan posisi sudah tua masih minta anak. Karena Nabi Zakaria ngelihat di tempatnya Maryam dalam posisi ibadah ada buah musim dingin, sedangkan waktu itu musim panas. Dilihat lagi ada buah musim panas, waktu itu musim dingin. Berarti kalau Allah mau memberikan akan muncul sebuah akibat tanpa sebab. Jadi kadang-kadang tanpa sebab akan muncul pertolongan. Tidak pakai nunggu sebabnya apa. Orang kalau sudah bicara sebab akibat, orang masuk api, judulnya apa? Terbakar. Betul nggak? Kalau bicara sebab akibat. Tapi kalau terjadi akibat tanpa sebab, maka kalau Allah buat apinya dingin, masuk selamat dan tenang. Ini yang terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya nari kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Makanya itu pelajarannya besar ya ikhwah. Kenapa Nabi Ibrahim ini dijadikan contoh? Karena dalam kehidupannya Nabi Ibrahim selalu yakin akan pertolongan Allah dan petunjuknya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Aku akan kembali kepada Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Itu prinsip yang dipegang sama Nabi Ibrahim dalam setiap menghadapi apapun. Maka pegang prinsip ini. Kalau kita balik sama Allah, maka yang ada Allah akan memberikan pertolongan. Dan pertolongan yang Allah berikan gak akan pernah masuk di logika. Karena logika kita, manusia apa? Terbatas. Betul apa enggak? Sedangkan pertolongan Allah Azza wa Jalla tidak terbatas sama sekali. Ya, Allah mengatakan apa? Apabila Allah menghendaki sesuatu, ayaqula lahu kun fayakun, selesai. Inilah bagaimana kekuatan orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertauhid, hanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian semua yang saya ceritakan ya, yang tadi semuanya ada di sini. Kelebihan Nabi Ibrahim, Allah perintahkan ya Rasulullah untuk mengikuti Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim adalah seorang yang luar biasa, imamnya orang-orang yang bertauhid, bagaimana dia sendiri dan bisa menghadapi begitu orang satu kota dan gak gentar sama sekali. Kemudian Allah merintahkan juga untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali diberikan gelar apa? Khalilullah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim prinsipnya tadi ya selalu apa? Selalu mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla dan meyakini di setiap langkahnya mengikuti perintah Allah ada petunjuk setelahnya. Selalu Allah akan berikan petunjuk setiap kita taat. Ini pelajarannya. Kemudian juga Nabi Ibrahim satu-satunya manusia yang bertauhid di saat itu. Di saat semua manusia mereka menyimpang, maka Nabi Ibrahim menjadi orang satu-satunya yang beriman. Ya tadi kisahnya kan. Ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim diakui oleh semua kaum Yahudi, Nasrani, sama kafir, musyrikin al-Arab, semua mengakui Nabi Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah mengatakan ya, tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi ataupun apa? Nasrani, akan tetapi apa? Hanifa muslima. Hanif tadi yaitu orang-orang yang bertauhid ya, dan juga muslim. Istilahnya apa? Muslim. Makanya istilah Islam ini merupakan agamanya setiap para nabi dari mulai dulu sampai yang terakhir. Mereka adalah orang-orang yang muslim, itu bisa diartikan apa? Orang yang berserah
diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Kemudian, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ya, agama Nabi Ibrahim menyembah Allah SWT dan juga memurnikan ketaatannya kepada Allah SWT. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk beribadah, yaitu mentauhidkan Allah. Inti kata-kata ya'budun adalah yuwahhidun. Ini yang disebutkan oleh ulama tafsir. Mereka sepakat, para ulama tafsir mengatakan kata-kata ya'budun yaitu mentauhidkan Allah. Itu yang Allah menghendaki dalam setiap orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Artinya mereka mati dalam posisi punya dosa syirik, enggak bakal diampuni sama Allah, enggak akan. Dan mengampuni dosa selainnya dengan sekehendaknya. Ayat ini menceritakan bahwa semua dosa, ya, selama dosa itu tidak ada indikasi keluar dari agama, kayak apa? Merubah aturan, meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Banyak hal, ada 10 masalah yang mengeluarkan seorang dari agama. Ya, merubah aturan itu seperti apa? Yang halal dirubah jadi haram, yang haram dirubah jadi halal. Selama tidak membatalkan seseorang keluar dari agama, maka ada indikasi bahwa Allah akan bisa mengampuni atau menghukum. Jelas yang disebut dengan tahta masyiatillah. Sampai urusan bunuh sekalipun, ya, kalau mereka bertauhid yang bunuh, maka bisa jadi Allah bisa mengampuni dosanya atau menghukum karena dosanya, tapi tidak memasukkan dia ke dalam neraka selamanya. Karena yang dimasukkan ke dalam neraka selamanya adalah orang-orang yang kafir dan musyrik. Kafir musyrik ini jadi satu sebetulnya. Karena pada dasarnya orang yang ingkar sama Allah pasti musyrik. Jelas ya, orang musyrik pasti juga mereka pada dasarnya mengingkari Allah semata, karena yang Allah minta untuk nyembah Allah semata. Kalau sudah menduakan, mentigakan, mengempatkan dan seterusnya, maka disebut dengan orang-orang yang ingkar sama Allah. Bukan mengingkari zatnya, tapi mengingkari tauhidnya. Jelas di sini? Paham? Kemudian mu'alif mengatakan wa atamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahu bil ibadah. Ya, paling besar, terbesar perintah yang Allah berikan kepada setiap hamba adalah tauhid, yaitu menyembah Allah semata. Nah, kata-kata istilah tauhid ini Allah perintahin dari mulai nabi pertama sampai yang terakhir. Apa buktinya? Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin Rasulullah an'ibudullah wajtanibut taghut. Kami perintahkan di setiap umat ada seorang utusan, para rasul, ya, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Jadi walaupun syariatnya beda-beda, cabangnya beda-beda, tapi intinya satu, yaitu apa? Nyembah Allah, jauh syirik. Itu yang sama dan gak akan pernah beda dari para nabi. Makanya Rasulullah mengatakan para nabi itu agamanya satu. Istilah agama satu ini apa? Yaitu agama di mana Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan satu agama. Jelas ya ikhwah? Agama yang sama ya sudah ini, gak ada yang lain, ya. Makanya Allah mengatakan apa? Nabi Hud mengatakan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah engkau kepada Allah, ya. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak bagimu selain Allah Azza wa Jalla untuk disembah. Jelas? Kalau kita istilah ayat ini adalah la ilaha illallah. Allah juga mengatakan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya apa? Qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula kamu menyembah apa? Meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini Tuhan-Tuhannya mereka. Padahal yang disuruh nyembah siapa? Nyembah kepada Allah. Orang-orang 5 orang yang mereka sebut berhala tadi itu aslinya orang soleh. Nyembahnya siapa?
cuma nyembah Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa ila thamud akhahum salihah. Ya, Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya Thamud sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Perkataannya sama. Kata-kata la ilaha illallah. Jelas? Nah, pertanyaannya, kalau kita bicara tauhid adalah ibadah, semua ibadah hanya untuk Allah. Itu tauhid. Kalau bicara syirik adalah semua hal di mana kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Makanya menyekutukan itu apa? Menduakan, mentigakan, mengempatkan, semua. Judulnya kalau sudah sekutu, kerjasama dalam perkara ketaatan, maka ini disebut dengan syirik. Kerjasama buat apa? Disembah. Jadi Allah sama yang lainnya. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW biasanya suka mendakwahi kalau musim haji datang ke mana? Ke Mina. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang Mina, ya, dengan mengatakan apa? Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang, wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian bakal beruntung. Disuruh syahadat. Rasulullah mendatangi mereka dengan satu perintah, syahadat, kalian akan beruntung. Ini dakwahnya Rasulullah pertama. Maka kemudian mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu Tuhan? Ini merupakan hal yang ajaib. Ajaib kata mereka. Kenapa mereka mengatakan ajaib? Karena pada dasarnya ketika mereka tawaf di Ka'bah, mereka mengatakan apa? Labbaika la syarika lak. Betul enggak? Ini perkataan mereka. Ininya benar, bawahnya yang ngaco. Dalam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan kalau orang kafir Quraisy tawaf itu ngomongnya apa? Labbaika la syarika lak. Ya, aku penuhi panggilan yang tiada sekutu bagimu. Betul enggak itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan kufin, cukup. Kenapa? Mereka mengatakan, menambahkan illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu yang engkau miliki. Tamlikuhu wa ma malak. Ya. Semua sekutu itu milikmu dan mereka tidak memiliki dirimu. Jadi yang menisbatkan Allah punya sekutu siapa? Orang Quraisy sendiri. Makanya mereka kaget. Apakah Tuhan yang banyak ini semua punya Allah, tiba-tiba punya Allah dihilangin, dijadiin satu? Nggak masuk akal. Jelas ya ikhwah? Ini yang menunjukkan. Makanya sekarang kasusnya sama nggak? Sama. Ketika seseorang meminta sesuatu kepada makhluk untuk disampaikan kepada Allah, loh kan kita intinya nyembah Allah. Orang syirik itu mereka nyembah Allah, jangan salah. Karena kata-kata syirik di sini bukan mereka nggak nyembah Tuhan. Kalau orang mengatakan syirik, oh berarti mereka tidak menyembah Allah, salah. Orang yang musyrik itu nyembah Allah, tapi bersamanya ada yang disembah juga. Itu yang membuat jadi musyrik. Faham di sini? Kalau mereka semua ditanya, antum tahu umat-umat yang dulu, setiap umatnya para nabi, kalau ditanya nyembah siapa mereka? Nyembah Allah barengan sama yang lain. Barengannya ini yang Allah gak mau. Ya, mau barengannya satu sifat atau semua sifat, tetap judulnya syirik. Ya, mau syiriknya gak kelihatan tipis, mau tebel, mau besar, mau kecil, judulnya syirik. Maka saya tutup dengan ini ya ikhwan, supaya kita faham dengan baik. Nah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini mengandung dua hal. Beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah engkau melakukan kesyirikan sama sekali. Kata-kata syai'a ini ada alif lamnya enggak? Kalau ada alif lam disebut dengan apa? Ma'rifah. Jelas?
Pakai alif lam nggak itu? Nggak ada kan? Maka disebut dengan nakiroh. Kalau nakiroh berarti umum, semua hal, apapun itu masuk. Jelas? Pengertiannya ada dua. Yang pertama, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Jelas? Masuk dalam hal ini termasuk pakai nabi, malaikat, pohon, jin, semua, apapun. Karena selain Allah judulnya makhluk Allah. Jelas? Oke. Kemudian yang kedua, kata-kata wala tusyriku, janganlah melakukan kesyirikan. Maksudnya bentuk syirik apapun. Mau syirik besar, kecil, nggak kelihatan, samar-samar atau jelas, atau segala bentuk kesyirikan masuk di sini. Makanya perintahnya ada dua. Masalah menjauhi kesyirikan, yaitu apa? Yaitu beribadah kepada Allah. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun, satu. Dan juga jangan melakukan kesyirikan dengan syirik apapun, dua. Inilah yang dimaksud dengan tidak boleh melakukan kesyirikan. Dua indikasi ini, menyekutukan dengan sesuatu apapun dan jenis syirik apapun. Judulnya selama syirik, mau cuman satu hal tipis aja, kata-kata syirik sedikit aja, tetap nggak boleh. Ya, mudah-mudahan dari sini kita benar-benar paham. Berarti mau besar mau kecil judulnya menghancurkan hidup seseorang. Karena sampai Syekhul Islam Taimiyah mengatakan orang kalau sudah punya dosa syirik kecil, kita juga bicara syirik besar itu mengeluarkan seorang dari agama, betul? Orang kalau sudah punya dosa syirik kecil, dikatakan Allah nggak bakal ngampuni dia. Kenapa nggak mengampuni dia? Itu mengharuskan dia masuk neraka. Para ulama khilaf memang, tapi Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa dia harus masuk neraka dan harus dihukum dulu, baru kemudian dia bisa keluar. Ada kesempatan nggak buat Allah Subhanahu Wa Taala ngasih dia pengampunan di awal? Enggak. Kalau menurut perkataan Syekhul Islam Taimiyah, orang yang melakukan syirik kecil dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pengampunan di awal. Jadi mengharuskan dia masuk ke dalam neraka dulu untuk mempertanggungjawabkannya, kemudian baru keluar terakhir. Gara-gara syirik kecil, apalagi yang gede. Na'udzubillahi min dzalik. Maka berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla dari kesyirikan. Sebagaimana kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan keturunanku dari nyembah berhala. Inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim khawatir terhadap dirinya dan keturunannya, karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan paling mengerikan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita petunjuknya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita istiqomah di atas petunjuknya dan menjadikan kita orang-orang yang bertauhid serta menjauhkan kita dari kesyirikan dan kesesatan. Mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.